untuk terus melestarikan naskah walaupun nggak ada yang peduli ya. Itu penghargaan yang dikasihkan Mama Erik pada Sanggar untuk pelestarian naskah kuno. Syekh Madekur ini adalah naskah yang bercerita mengenai perjalanan sufistik. Nah, kayak gitu, pengembaraan Islam kayak gimana. Sebenarnya di Indramayu itu tiap desa punya naskah, Mbak. Tiap desa, termasuk tiap balai desa itu mereka punya. Sebagai catatan arsip zaman dulu itu pakainya aksara Jawa. Gitu. Daripada rayap dan binatang yang ada dalam buku tersebut yang pintar, tidak ada salahnya kita mencoba untuk belajar menggali sejarah-sejarah yang ada di dalam naskah kuno tersebut. Hai pemirsa, balik lagi di podcast Kacamata Tuti season 2 dengan tema naskah kuno di tangan milenial. Tentunya tetap melihat, mengenal, dan menginspirasi. Nah, mengenai tema tadi, ada satu sosok anak milenials yang sungguh menginspirasi, tentunya dari Indramayu. Umur 24 tahun, beliau sudah menjadi penerjemah naskah kuno. Naskah-naskah yang asli Indramayu di tangan beliau bisa diterjemahkan dan dibaca secara gamblang. Nah, saya juga penasaran, pengen denger cerita lebih lanjutnya. Yuk kita kenalan dengan Mbak Sri Tanjung Sugiyarti Tarkam. Hai Mbak Sri. Hai Mbak Tuti. Gimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke. Baik ya? Iya, alhamdulillah. Oke, Mbak Sri, tadi dari Cikedung? Ya, saya dari rumah, dari Cikedung, langsung menuju ke studio. Oke, berarti memang asli Cikedung ya? Asli Cikedung. Cikedung Indramayu ya? Iya. Aku tuh kalau misalnya dengar kata Cikedung tuh jauh banget dari sini. Tadi gimana perjalanan dari Cikedung? Berapa jam? Alhamdulillah dari rumah sampai sini itu 1 jam lebih ya. Okay. 1 jam setengah. Semoga kita ngobrol kali ini makin asik, makin seru ya, apalagi tentang naskah kuno. Nah, Mbak Sri, aku penasaran banget. Ini kan usia 24 tahun. Sekarang kesibukannya lagi apa? Kesibukan saya sekarang yang pertama mengajar gitu ya. Ngajar di sekolah? Di sekolah SMP sama MA. Oke. Yang saya ajarkan itu mengenai bahasa daerah daerah Indramayu. Nah, selain mengajar, saya juga menduplikasi naskah. Ada tugas dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Indramayu untuk menduplikasi naskah dan menerjemah naskah juga. Nah, selain itu, selain ada tugas dari di Sarpus, saya juga ada tugas penerjemahan naskah yang akan dijadikan jadi buku gitu. Jadi naskah jadi buku. Iya, menarik dijadikan banget. buku. Nah, selain itu skripsi. Jadi sekarang lagi melanjutkan pendidikan S1 di IAIN Syekh Nurjati. Kita sama. Oh, sama. Iya. Saya jurusan sejarah kebudayaan Islam. Oh, kita sama juga. Ternyata sama. Iya. Oh, berarti Mbak Sri itu sekarang lagi menuju S1, iya, terus lagi sibuk skripsi juga ya. Skripsi. Semoga lancar. Berarti judul skripsinya tentang? Judul skripsinya itu sejarah bujangga dan makna di Indramayu. Bujangga itu terkait tentang pembacaan naskah ritualnya, tradisinya yang ada di Indramayu. Tepatnya di Desa Cikedung itu. Berarti nggak jauh-jauh dari naskah. Kayaknya naskah tuh udah jadi hal makanan yang sehari-hari masuk gitu di dalam hatinya Mbak Sri. Aku jadi penasaran banget. Sejak kapan sih tertarik sama naskah kuno sehingga akhirnya memutuskan untuk berkiprah dalam dunia pernaskahan? Kalau saya itu sejak SD sudah melihat naskah kuno tuh udah nggak asing ya. Karena kan Bapak sendiri itu tiap hari bergelut dengan naskah. Terus kayak misalnya kesana kemari kita
ngituin naskah lagi, bawa naskah lagi. Terus kalau misalkan mempelajari aksara-aksaranya itu dari SD juga saya udah belajar. Oke. Udah belajar SD, SMP masih belajar. Nah, SMA itu udah mulai di tes baca naskah 1 lembar sama Bapak. Cuman kan karena saya itu masih pengen main ya di SMA itu. Iya benar. Maksudnya pengen ngapain itu belajar mengenai naskah-naskah kayak gitu. Atau teman saya juga nggak ada yang belajar kayak gitu juga. Takut dikatain ketinggalan lah intinya. Ya biasanya kan kalau naskah kan identik dengan kuno gitu kan, betul. Terus saya milenial gitu, ngapain belajar naskah? Iya, betul. Terus setelah kelas 3 SD saya dites sama Bapak 1 lembar itu ya namanya aksara yang modern sama aksara yang di naskah itu kan beda jauh banget gitu ya, hampir ya nggak ada mirip-miripnya lah. Yang ada maksudnya mirip juga ya hanya sekedar bunyi gitu. Kalau misalkan untuk lekukannya beda. Nah, jadi saya pas dites itu pas SMA agak pusing ya. Pusingnya karena hurufnya beda, terus juga baru lihat gitu. Nah, pas itu saya coba 1 baris agak bisa tapi terbata-bata. Terbata-bata gitu ya. Karena kan walaupun lihat setiap hari, tapi kan nggak langsung mempelajari gitu ya. Nah, sudah terbata-bata, sudah belajar kayak gitu, dan kata Bapak, ayo ini bentar lagi bisa, pasti bentar lagi bisa. Nah, sudah dipelajarin lah tiap hari sama Bapak gitu, sambil habis makan kita di belakang rumah itu minum lah ya sandaguro gitu ya, maksudnya minum teh atau apa, kopi sambil ayo dibawa naskahnya. Nah, pada saat itu saya dikasih naskah itu Babat Cirebon, naskahnya yang tebalnya itu segini. Berarti untuk pertama kali Mbak Sri itu belajar terjemah naskah Babat Cirebon. Babat Cirebon untuk pertama kali. Sudah itu setelah sudah dideres ya, saya ini deres tiap hari. Kelamaan kan jadi agak lancar. Cuman kan kalau biasanya itu orang tua baca naskah itu ditembangkan. Kalau saya ditembangkan belum bisa, Mbak. Saya belum bisa kalau ditembangkan. Barangkali Mbak Sri bisa ditembangkan ya, tidak banget ya. Aduh, saya belum bisa Mbak ditembangkan. Cuman hanya kalau misalkan baca terus diterjemahkan dan alih aksara itu saya bisa. Kalau ditembangkan ada tim khusus lain lah di dalam sanggar saya. Di dalam sanggar. Iya. Nah, berarti itu waktu pas SMP ya? Iya, pertama SMA. SMA. Waktu SMA. Nah, sudah SMA itu saya agak ditunda dulu tuh Mbak. Nah, belajarnya karena kan masih pengen yang tadi saya omongkan itu, pengen main. Iya, pengen main. Terus terus sudah ditekan lagi, sudah ditunda ya beberapa tahun lah, sempat ditunda. Kan tekan lagi, ini siapa yang mau meneruskan? Kalau misalkan bukan kamu, kalau misalkan orang lain meneruskan tapi nanti kita beda lajurnya, nanti beda lagi jalannya, kata Bapak kayak gitu. Jadi saya inilah dipres sama Bapak untuk terus belajar. Habis bangun tidur, kalau misalkan nunggu sarapan, nunggu mama masak, baca-baca di belakang, di bawah pohon asem. Terus kami belajarnya seperti itu Mbak, dengan cara sandaguro. Terus juga kayak misalkan dalam waktu luang, kalau misalkan Bapak habis pulang dari jelajah, misalnya dari desa mana gitu, terus kita nggak ada aktivitas lain, ya udah sini beres kayak gitu. Gitu. Iya. Berarti terus tadi kan pertama kali belajar naskah SMA, terus sempat ditunda lagi, dan apa sih latar belakang yang motivasi atau latar belakang yang membuat Mbak Sri akhirnya yowis lah, kayaknya memang saya tuh harus melanjutkan kiprah Bapak gitu.
Yang pertama itu karena saya sering ke lapangan, sering ke lapangan sama Bapak untuk jelajah naskah. Terus ngelihat masyarakat yang mempunyai naskah ini, kayaknya mereka nggak punya pikiran bahwa naskah itu penting gitu. Nah, naskah itu lebih baik mereka simpan sesuai wasiat dari leluhur. Nah, simpannya itu di dalam tempat yang nggak layak. Gitu. Maksudnya dalam kresek tuh. Buku saja dalam kresek ya lama-lama akan hancur kan gitu ya. Apalagi itu naskah yang bahannya juga bahan khusus gitu, nggak seperti buku-buku yang biasa. Ada alami kertas, gitu kan. ada kertas dulu, daluang, kertas Eropa gitu. Nah, itu kan kalau misalkan disimpan di dalam tempat yang lembab kayak gitu, ya otomatis akan cepat hancur. Cepat rusak, cepat hancur. Nah, kalau misalkan naskah yang sesepuh ataupun orang yang mereka punya itu mengenai sejarah orang tuanya ataupun sejarah desa tersebut karena mereka yang dituakan dalam desa, ya berarti ya hilang sejarah yang ada dalam naskah gitu. Jadi kata Bapak ya kalau misalkan hilang mau gimana lagi kita, masa yang pintar itu Coro dan Rayap gitu ya, bukan kita yang sebagai generasinya gitu. Jadi ya saya termotivasi dari situ. Jadi kayak melihat di lapangan tuh banyak banget naskah yang tercecer lah, tidak berada di tangan yang tepat. Karena mereka juga kita nggak bisa salahin juga karena mereka nggak tahu cara merawatnya. Mungkin pesan dari leluhur itu suruh disimpan ya, mungkin disimpannya itu dipelajari gitu ya. Kalau misalkan mereka ngerti dipelajari dan dibuka setiap hari. Tapi nyatanya banyaknya ya udah simpannya dalam tempat yang enggak itu. Gitu ya. Terus mohon maaf nih, bapaknya kan sudah wafat ya Mbak ya? Sudah, bukan meninggalkan sih ya. Apa ya bahasa lembutnya? Sudah kembali gitu, sudah kembali ke Tuhan, ke Allah. Nah, ini agak sentimental sih. Apa sih peran Kitarka gitu, peran Bapak hingga keahlian Basri dikenal banyak orang. Misalnya keahlian Basri di kalangan orang kan, di kalangan umum kan, penerjemah muda gitu. Anak milenials yang akhirnya turun tangan gitu untuk tadi aktif di pernaskahan gitu. Nah, apa ya? Bukan kontribusi ya, maksudnya Kitarka tuh menjadi apa gitu di dalam prosesnya Mbak Sri? Apakah hanya sekedar support aja atau tadi sejak kecil gitu? Yuk Sri, keliling apa tadi? Jelajah naskah gitu. Apakah pas jelajah naskah beliau selalu bawa Mbak Sri gitu? Atau kayak gimana? Soalnya kan tentu gitu ya, anak milenial zaman SMA, kuliah tuh, aduh ngurusin kayak gini ya. Gue pengen nongkrong di kafe gitu, pengen jajan apa gitu kan. Terus apa peran kita dalam keahlian Basri yang akhirnya banyak dikenal orang? Kalau menurut saya ya, saya sebagai anaknya. Iya betul. Iya, sebagai anaknya. Bapak itu bapak yang sangat luar biasa. Luar biasa, maksudnya dia tuh segalanya, naskah itu dijadikan seperti anak. Bahkan Bapak itu pernah menulis seperti itu. Harus dirawat, harus disayangi supaya tetap ada, tetap enggak hancur kayak gitu. Jadi pokoknya saya itu sekarang nambah terus bergelut di bidang naskah kuno dan menerjemah naskah setiap hari. Salah satunya melanjutkan cita-cita Bapak. Salah satunya. Cita-citanya adalah? Melanjutkan cita-cita Bapak ya. Naskah Indramayu itu dikenal di luar Indramayu dan seluruh dunia internasional. Alhamdulillah sekarang saya juga sudah belum berhasil sih, tapi orang-orang di luar itu udah mulai mengenal di Indramayu itu, oh ada naskah gitu, banyak naskah. Dan
beliau juga pengen berkunjung ke Sanggar, pengen berkunjung, pengen mengetahui naskah-naskah yang ada di Indramayu itu tuh isinya tentang apa aja. Tentang apa aja, Iya. membahas apa aja. Membahas apa saja. Intinya Bapak itu yang memotivasi saya untuk terus melestarikan naskah, walaupun nggak ada yang peduli ya. Maksudnya sedikit yang peduli Awalnya. maksudnya sedikit lah yang peduli. Tapi kita terus ngalir, terus ya lama-lama juga banyak yang respon gitu. Dan mungkin di tangan Mbak Sri, Iya. tadi cita-citanya Bapak, Iya. alhamdulillah sedikit demi sedikit Sedikit-sedikit. terwujud ya Mbak ya. Karena sosok milenials yang memang peduli, yang memang aktif di pernaskahan itu bisa dihitung jari lah kalau misalnya di Indonesia ataupun dimanapun gitu kan. Apalagi di Indramayu kan. Iya, betul. Jadi mungkin tadi bimbingan Bapak untuk membuat Mbak Sri suka dan cinta sama naskah tuh tadi akhirnya bisa membawa apa ya, naskah Indramayu tuh dikenal di luar Indramayu. Indramayu. Mbak Sri, tadi kan sempat dibahas beberapa kali tentang Sanggar nih. Dan aku juga sempat baca-baca di berita tuh ada namanya Sanggar Aksara Jawa Surya Pringga Dermayu gitu. Nah itu sanggarnya siapa dan siapa yang mendirikan? Sanggar Aksara Jawa Surya Pringga Dermayu itu dulunya namanya itu Sanggar Aksara Jawa atau Rumah Budaya gitu. Nah itu didirikan sama Bapak di tahun 2010. Nah cuman pas jadi sanggar itu kita belum legal ya, belum ada, maksudnya ada perlindungan dari hukum. Nah karena ada suatu ya ada jadi kita cuma bergerak secara apa ya, swadaya aja gitu, tapi dijadikan sanggar untuk tempat-tempat ngumpul, dan sekrenya kebetulan di rumah sendiri sanggarnya kayak gitu. Terus ya bergeraknya itu kita selain mengajarkan aksara Jawa di apa ya, yang mau belajar gitu, misalnya dari desa Gabus datang ke sanggar untuk belajar aksara Jawa, kita menampung. Terus dari desa manapun gitu yang ada di Indramayu, bahkan dari Cirebon pun ada gitu, dari Cirebon juga ada yang belajar di sanggar gitu. Nah selain belajar aksara Jawa juga kita kayak sosialisasi untuk penyelamatan naskah gitu, penyelamatan naskah, dan ngasih tahu sama orang-orang yang mempunyai naskah kuno untuk perawatan naskah itu seperti ini, disimpannya di sini, jangan dikasih apa ya, wewangian, atau jangan dikasih kayak air kembang tujuh rupa dan lain sebagainya gitu ya. Air kembang tujuh rupa ya. Iya, terus ya pokoknya supaya naskah-naskah yang ada di masyarakat yang pertama tuh selamat gitu. Berarti di sanggar itu aktivitasnya nggak hanya nerjemahin naskah ya? Nerjemah, terus tapi kita juga terjun langsung ke lapangan. Yang tadi jelajah naskah itu. Itu jelajah naskah. Berarti didirikan sama Bapak, sama kita terus akhirnya sekarang diteruskan sama saya, sama Mbak Sri sebagai ketua ya? Sebagai ketua, Tadi kan ngomongin tentang legal hukum, berarti sekarang sanggarnya sudah bentuk? Sekarang sanggarnya itu sudah berbentuk yayasan. Bentuk yayasan? Iya, berbentuk yayasan. Namanya itu Yayasan Surya Pringga Dermayu. Iya. Gitu ya. Berarti berganti nama? Berganti nama. Dengan kata lain, pokoknya kalau gerakan kita sama ya. Pengen melestarikan naskah kuno dan melestarikan budaya-budaya yang hampir punah. Cuman kita karena dulunya itu Sanggar Aksara Jawa pernah didaftarkan tapi nggak jadi aktanya, jadi harus ganti nama gitu. Dan Yayasan Surya. Nah Mbak, aktivitas di Sanggar itu setiap hari atau ada jadwal tertentu? Sebenarnya setiap hari. Setiap hari kita beraktivitas, entah itu kalau menerjemahkan saya, terus ada tim untuk apa ya? Misalnya ada acara bobotan gitu ya. Bobotan itu sebuah tradisi yang diruat, dibobot untuk kalau misalnya apa ya? Ada
anak yang pertama itu laki-laki, kedua itu perempuan, Oke. terus adik-adiknya laki-laki lagi. Nah, Oke. itu yang perempuan itu di Desa Cikedung itu harus dibobot karena untuk menyetarakan gitu supaya tidak apes seperti Oke. itu. Ada, nah ya Menarik ya. ada yang sehari-harinya kayak membobot, terus juga ada yang hidung, terus ada di Sanggar juga memproduksi kertas daluang, kertas yang untuk pembuatan naskah kuno gitu. Seperti itu, Mbak. Kita tiap hari ya ada saling mengisi lah kegiatan. Berarti di Sanggar itu ada berapa tim, Mbak, untuk timnya Mbak Sri sendiri? Banyak ya anggota apa gimana? Iya, bisa jadi anggota, bisa jadi apa ya, guru atau Guru. pengurus gitu. Iya, kurang lebih ya ada 20-an. Ada 20. 20-an. Seru Kurang ya? lebih seru. Tapi saya perempuan sendiri. Banyak ya. Emang mayoritas laki-laki ya? Mayoritas laki-laki dan adik kakak-kakak saya semua di Sanggarnya. Oke. Yang sudah apa namanya? Ada yang sepuh gitu ya, yang dituakan, terus yang masih remaja ada, terus yang udah apa ya, yang umur 30-an 40-an. Berarti memang siswa di Sanggarnya atau peserta belajar di Sanggarnya itu apa ya, variatif ya umurnya. Ya, ada yang muda, ada yang sepuh gitu. Betul. Siapapun boleh. Boleh siapapun yang pengen belajar dan yang pengen mengenal tentang naskah. Ya. Kemarin tadi sebelum brief shoot di sini, Mbak Sri sempat cerita bahwa di Sanggar tuh ada banyak naskah kuno. Itu biasanya didapatkannya dari mana? Kalau di Sanggar itu terkumpul naskah yang pertama dari leluhurnya Bapak. Oke. Ada dari leluhurnya Bapak, maksudnya kita turun-temurun memegang, terus ada dari tetua yang menyerahkan ke Sanggar gitu, karena pengen dirawat, merekanya daripada kita nggak bisa merawatnya gitu, rusak, ya serahkan ke Sanggar. Terus juga ada masyarakat yang pengen dirawat naskahnya, diserahkan ke Sanggar. Sebelum menyerahkan kita juga apa namanya, ada sebuah perjanjian lah ya. Nah, perjanjian itu kayak misalnya, Pak ini naskahnya mengenai tasawuf nih Pak, kita bisa diajarin gitu ke murid, maksudnya murid apa keturunan lah yang megang selanjutnya gitu. Iya, iya Pak, tapi saya pengennya megang yang sudah Latinnya saja gitu, biar bisa dipelajari. Nah, jadi kita terjemahkan dulu tuh, terjemahkan yang naskah tersebut, terus naskah yang aslinya disimpan ke kita, yang terjemahannya dikasihin ke pemiliknya. Ke pemilik gitu. Jadi dia juga apa ya, lebih mengetahui gitu isinya juga, mengetahui isi dari naskah yang ditinggalkan sama leluhurnya. Kira-kira ada berapa banyak di Sanggar naskah yang dirawat sama Sanggar? Kurang lebih ada sekitar 200-an. Banyak banget. Kurang lebih ya. Dan itu bentuknya maksudnya buku, bendelan, atau lembaran atau gimana? Bentuknya itu buku, tapi naskah kuno, gimana ya? Bukunya tebal, dan itu terbuat dari kertas Eropa, ada juga kertas daluang, terus kulit ya binatang juga ada, terus ada lontar kayak gitu. Nah, itu naskah yang ada di Sanggar itu yang 200 kurang lebihnya apa ya, kita bersihkan itu sebulan 2 kali lah. Oh, jadi harus ada ritual pembersihan gitu ya? Harus dibersihkan, karena kalau misalkan kayak dibiarkan seperti itu, nanti rayap-rayapnya makan kertas. Itu biasanya maksudnya cara untuk membersihkan, atau mungkin dari viewers atau teman-teman yang lihat nih, yang punya naskah di rumah, pengen ngebersihin naskah gitu, pengen ngejaganya, itu caranya gimana, Mbak? Kalau di Sanggar sendiri itu kita dikasih bunga cengkeh. Bunga cengkeh taburkan di sekitar naskah, terus itu sesudah dibersihkan ya. Kalau misalkan dibersihinnya ada kuas khususnya, kuas khusus untuk
ngusir debu-debunya. Terus kadang-kala kalau misalkan sore Jumat, kan kalau di Cikedung di desa saya itu masih ada ya ritual kayak nyulat benyan kayak gitu. Iya. Terus nyuguh. Nah itu naskahnya diserudungi lah, di apa ya, asap-asap menyanya itu diaspin lah. Nah, biar serangga atau binatang yang ada di situ mati. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Berarti nggak boleh nih disemprot pakai apa ya, pembersih apa Nggak gitu. boleh. Nggak boleh ya, Bu ya? Nggak boleh, harus ada teknik khususnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang memang penasaran banget apa ya, ngebersihinnya gimana, detailnya Iya. itu bisa langsung berkunjung ke Sanggar ya, Mbak ya. Mangga. Nah, Mbak, kita bergeser nih dari Sanggar. Ada event yang pernah diadakan, maybe di Sanggar atau event apa gitu? Iya. Kalau event-event kita kayak ngadain tiap bulan itu ada bedah naskah. Bedah naskah. Bedah naskah. Karena kan di Sanggar itu selain menyimpan naskahnya, kita membedah naskahnya gitu untuk mengetahui isi-isi dari naskah tersebut gitu. Kalau misalnya diadakan tembang kidungan atau tembang bujanggaan gitu. Nah, dalam bedah naskah tersebut kita upayakan terus lestarikan. Berarti setiap bulan rutin atau ada jadwal tertentu? Ada jadwal tertentunya. Ada jadwal tertentu. Biasanya kalau misalnya pengen tahu jadwal dari tadi apa namanya bedah naskah itu bisa dilihat di mana? Kadang saya share di FB. Siap. Kadang saya share di FB. Soalnya saya penasaran banget pengen ngelihat dan dengerin kidung naskah dan boleh ritual nanti. bedah naskah. Oke, menarik banget ya. Selanjutnya apa ya? Kenapa saya undang Mbak Sri ke sini itu karena salah satu postingan dari berita atau koran Kompas, salah satunya ya. Nah, mungkin banyak berita-berita positif lainnya. Nah, katanya nih ya, dalam berita itu Mbak Sri dapat penghargaan dari Profesor Richard North, yaitu Direktur Sanggar Seni Sinar Surya dan Profesor Musik. Iya, Professor of Music dari University of California, Santa Barbara, Amerika. Nah, itu tuh penghargaannya tentang apa? Itu penghargaan yang dikasihkan Mama Erik pada Sanggar. Saya peruntukan untuk Sanggar. Oke. Untuk pelestarian naskah kuno dan perawatan-perawatan yang ada di Indramayu khususnya. Jadi saya sebagai di situ tertuliskan sebagai pelestari naskah kuno dan ketua Sanggar Aksara Jawa yang melestarikan naskah-naskah wilayah Indramayu kayak gitu. Selain penghargaan itu mungkin ada penghargaan lain yang memang diberikan karena millennials atau anak muda yang menggeluti naskah. Ada penghargaan lain nggak? Kalau penghargaan lain ya ada sih. Apa? Mungkin apa ya? Akhirnya anak muda atau milenial selainnya jadi penasaran. Keren banget nih Mbak Sri gitu. Ada ya. Selain itu kan yang baru saya raih tapi bukan piagam ya, berupa plakat aja. Nah itu kan saya suruh ngisi sama Dikbud. Dikbud itu mengadakan sarasehan aksara Jawa atau sosialisasi aksara Jawa. Kebetulan saya jadi salah satu narsumnya gitu untuk gimana menulis aksara Jawa pada guru-guru yang ada di Indramayu gitu. Terus apakah aksara Jawa itu kayak gimana bentuknya ataupun penulisannya gimana nih, sandangan, tata letak dan lain sebagainya. Nah, itu ya menjadi salah satu penghargaan yang baru saya dapatkan dari di Sarpus, mungkin ya untuk penyalinan ya kalau di Sarpus, dan mungkin dari Kemenag, Perpusnas juga ada. Banyak banget ya. Saya banyak banget ya Mbak ya. Dan kayaknya Mbak Sri ini apa ya, bukan hoki ya, terkenalnya nggak hanya di Indramayu. Apa udah pernah diundang ke event apa gitu untuk jadi pemateri atau jadi peserta apa gitu? Kalau
Diundang mungkin seputar bedar naskah ya. Oh, gitu. Nggak jauh-jauh dari naskah. Iya, gitu. memang karena keahliannya di naskah. Keahliannya di naskah gitu. Kalau misalkan ada seminar ataupun yang berkaitan mengenai naskah oleh Kementerian Agama, ya saya diundang gitu. Terus saya juga kan kerja ada apa ya, bukan kerjasama, maksudnya ada keterlibatan gitu dengan Dreamsi. Dreamsi itu kayak misalnya penyelamatan naskah kuno tapi berupa digital. Jadi kita kayak nyelamatin naskah tapi didigitalisasikan gitu. Itu gimana tuh? Naskahnya. Tapi se-Asia Tenggara itu. Wow. Iya, se-Asia Berarti Tenggara. memang proyeknya Proyeknya udah di luar Indonesia ya. yang gitu. Keren banget, Iya. keren banget. Kemarin itu habis pulang dari Madura saya. Dari Madura itu kan kebetulan ada ya saudara lah di sana, maksudnya pesantren. Saya udah anggap saudara sendiri. Gitu. Ada naskah di sana yang pengen dibedarkan atau pengen tahu isinya mengenai apa. Nah, bicara tentang naskah Indramayu nih Mbak, udah ada berapa atau mungkin sudah berapa yang diterjemahkan atau dibaca atau diselamatkan? Kalau diselamatkan ya sudah banyak sih, maksudnya banyak ya. Kalau naskah yang sudah diterjemah itu ada Wawacana Nabi Yusuf. Itu menceritakan tentang Nabi Yusuf, ya sejarah Nabi Yusuf lah. Terus di dalamnya disisipkan Islam gimana masuk, terus maksudnya diajarkan gimana caranya untuk menimbang apa ya, harta dan lain sebagainya. Terus ada mengenai naskah Wawacan Layang Siti Hasanah. Nah, dalam naskah tersebut itu apa ya, diajarkan mengenai makna-makna sholat, Mbak. Makna sholat misalnya berdiri itu diibaratkan sebagai api, ruku diibaratkan sebagai apa gitu, sujud diibaratkan sebagai apa kayak gitu. Nah, yang ketiga ada naskah mengenai Syekh Madekur. Syekh Madekur ini adalah naskah yang bercerita mengenai perjalanan sufistik. Nah, kayak gitu, pengembaraan Islam kayak gimana. Terus harus saya sebutin lagi apa? Ya. Aku pengen tahu naskah yang tentang Indramayu nih. Oh iya. Tentang kedaerahan Indramayu. Satu naskah yang sampai sekarang Mbak Sri itu kayak wow, isinya keren banget gitu. Atau ada aduh ini susah banget sih nerjemahinnya gitu. Ada nggak satu naskah yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang gitu? Ada sih naskah Tentang Indramayu. Tentang Indramayu, tapi kisahnya mengenai wayang golek cepak. Oh, oke. Nah itu Lontar Selarasa. Nah dalam lontar tersebut itu apa ya? Tidak hanya susah di tulisan, karakter tulisan, ya. Terus bahasanya itu karena kan itu naskah di tahun 1600-an kita juga harus mendalami dalam bahasa-bahasa tersebut. Sebenarnya di Indramayu itu tiap desa punya naskah, Mbak. Tiap desa, termasuk tiap balai desa itu mereka punya. Sebagai catatan arsip zaman dulu itu pakainya aksara Jawa. Terus yang saya selamatin kemarin itu di desa Pamayahan ataupun di desa Kerasak gitu, pakainya naskah kuno. Naskah kuno. Dan termasuknya desa-desa tua gitu. Berarti tadi ya naskah yang ada di Lontar itu yang menjadi salah satu naskah yang tentang Indramayu yang sampai saat ini tuh kayak agak agak sulit diterjemahkan ya. Oke, Mbak Sri, satu pertanyaan lagi nih sebelum menutup. Aku melihat Mbak Sri ini sosok yang mungkin dibilang apa ya, kalem gitu. Nah Mbak Sri, saat penerjemahan naskah, ya aku nggak tahu ya, karena belum mengalami saat penerjemahan naskah atau saat lagi proses penerjemahan naskah, apakah mungkin ada sisi-sisi mistis atau sufistik atau apa gitu yang sekiranya dijalani? Kalau
misalnya mau memulai nerjemah itu Iya. kan saya diajarkan sama bapak selalu mengirimkan doa terlebih dahulu pada misalnya kalau misalkan dia disebut nama penulisnya, kalau misalkan ada penulis ya disebut namanya. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya kita baca Al-Fatihah aja gitu. Karena saya pernah ya Mbak baca naskah itu nggak kan maksudnya nggak sembarangan gitu. Iya, nggak punten dulu. Nggak punten dulu gitu. Nah ya pas lagi baca itu setelah baca itu nggak kuat lama ya, maksudnya hanya 1 lembar aja badannya udah panas, rasa panas ya, entah itu karena aura negatif atau gimana gitu. Cuman saya cara menangkalnya itu dengan baca Bacaan Fatihah. ayat-ayat Quran ya. Ya ada beberapa mantra juga tapi nggak bisa Sebutkan. disebutkan. Itu rahasia internal iya. dari Mbak Sri. Iya. Iya. Berarti memang dalam pembacaan naskah tuh pasti ada ritual-ritualnya tertentu yang memang harus dijalankan. Jadi nggak sembarang ada naskah kuno, terus kita langsung terjemahkan, langsung baca gitu. Nggak kayak gitu ya Mbak ya, ada step by stepnya gitu. Nah Mbak Sri, aku pengen contoh Mbak Sri waktu membaca naskah kuno gitu. Ini kan ada contoh nih yang udah di print. Ini bukan naskah kuno asli ya, karena tadi kalau misalnya baca naskah kuno asli harus ada ritual khusus. Jadi kita contohkan satu baris saja Mbak. Satu baris. Iya. Oke. Naskah ini yang ada di foto ini. Iya. Judulnya itu naskah wawacan Nabi Yusuf, yang menceritakan tentang Nabi Yusuf itu yang tadi saya udah bicarakan. Iya. Nah, pada bahannya menggunakan kertas bergaris, bukan kertas Eropa ya. Nah, yang saya foto ini pas baris pertama itu namanya pupuk kasmaran. Pupuk kasmaran itu atau kata lainnya itu pembukaan dalam naskah kuno. Kalau misalkan dalam buku itu mukodimah lah, mukodimahnya dalam buku tersebut. Nah, ini dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar saya ini. Nah ini dibacanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Hamba nyebut Pangapura yang sukma kayak gitu. Harus dibaca semua lagi gimana? Enggak ya. Saya baca di sini ya, karena saya matanya mimba. Jadi enggak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nirokim ya. Terus di sininya hamba neda Pangapura hiang sukma sejatine. Nah, sebentar. Hiang sukma sejatinya hing pangeran hingkang mulia kang murbaning jagat, seperti itu. Jadi menarik ya. Mukodimah dalam naskah kayak menyebutkan atau izin dulu kepada leluhur gitu sebelum menulis naskah ataupun sebelum kita membacanya, itu ada izin ya atau doa-doa tersebut yang tertera dalam pupuk kasmaran ini. Nah, setelah pupuk kasmaran biasanya ada pupuk dangdang gula dan pupuk sinom. Nah, dalam dangdang gula dan sinom itu baru diceritakan kisah-kisahnya. Berarti ada mukadimahnya ya, Mbak. Betul. Oke. Seru banget. Nggak mau dulu sama Mbak Sri udah berapa lama kita ngobrol. Nanti kita lanjut ya Mbak ya di event selanjutnya. Nah Mbak, closing ini coba sampaikan satu pesan khusus untuk generasi milenials, Indramayu khususnya. Gimana caranya untuk anak muda tuh yuk ajakan positif untuk generasi milenials Indramayu untuk mencintai naskah dan terlibat langsung dalam menjaga naskah. Ya. Pesan dan kesan ya. Iya, boleh pesan, boleh ajakan. Ya, boleh ajakan. Yang penting itu untuk milenials Indramayu agar mereka juga satu terinspirasi, yang kedua mereka juga
jadi tersentuh gitu, akhirnya mau menggeluti tentang pernaskahan dan mengikuti jejaknya Mbak Sri? Ya, untuk generasi milenial, khususnya ya yang seumuran sama saya lah ya. Naskah itu tidak berkaitan tentang hal mistik saja gitu. Maksudnya tidak hanya sisi negatifnya saja. Kalau misalkan kita mau mempelajari, mau mendekati naskah, tentunya dari orang ada apa ya, bisikan-bisikan ya negatif lah. Maksudnya buat apa gitu ya? Buat mempelajari mengenai naskah itu nggak ada nilainya, nggak ada apa ya, nggak ada buat ilmu yang bisa diambil gitu, karena kan itu buku tua gitu. Nah, tapi dari sisi lain hal itu, kita setelah membaca dan setelah mempelajari, nyatanya itu ramai sekali gitu nilainya. Ada mengenai sisi apa ya, ajaran tasawuf dan tauhid. Terus juga kita dapat menggali sejarah-sejarah. Kalau misalkan bukan kita yang melestarikan, ataupun bukan kita yang menggali ilmu-ilmu yang dituliskan oleh leluhur, mau siapa yang menggali tulisan-tulisan tersebut gitu. Daripada rayap dan binatang yang ada dalam buku tersebut yang pintar, tidak ada salahnya kita mencoba untuk belajar menggali sejarah-sejarah yang ada di dalam naskah kuno tersebut. Oke. Iya. Terima kasih Mbak Sri. Sama-sama. Tadi ya satu poin plus ya, yaitu daripada rayap dan Iya. corok yang pintar, lebih baik kita generasi Iya. muda Indramayu yang Iya, pintar. betul. Makasih banyak. Iya, sami-sami. Banyak hal positif dan inspiratif yang akan disampaikan dan akan dipetik hikmahnya oleh para milenials Indramayu, apalagi tentang pernaskahan. Iya. Seru banget udah ngobrol sama Mbak Sri. Dan terima kasih untuk para pemirsa yang sudah lihat. Tetap di Kacamata Tuti dan tetap bersama saya Tuti Diniarsi dan melihat, mengenal, dan menginspirasi di episode selanjutnya.